Allah ya Allah ya Rasulullah ya Muhammad at-taqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismika wa jamil muslimin wal muslimat al-ahya minhum syauqi ilaika ya Allah ya Allah wahai Rasulullah wahai Muhammad aku rindu padamu, aku panggil namamu berulang kali hingga kerinduanku tercapai padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah hab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futhul Ghaib wa bi kitabihi Sirrul Asrar insyaallah wa bi kitabihi Al-Ittihabul Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allahumma ansurna nafahati ridwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, memberikan keharuman sebagaimana Allah memberikan keharuman kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dititipkan Allah kepadanya, juga dititipkan untuk kita semua di sini. Mudah-mudahan hidup kita penuh berkah. Mudah-mudahan bukan hanya hidup kita, di sekeliling kita mendapatkan berkah. Anak-anak kita, istri kita, teman sejawat kita, andai tauladan, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita mendapatkan berkah. Berkah untuk hidup kita juga dan rezeki kita. Berkah kepada kesehatan tubuh kita. Berkah pada doa-doa dan munajat yang kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya tanpa dihisab, bila baliyatin wa fitnah, tanpa ada ujian cobaan-cobaan kepada kita. Allahumma qribna ilaika bila bala'in wa'tina ridhoka wa aunaka wa lutfaka amin ya rabbal alamin. Li hurmati li ashabi mudaris guru tarmiji alhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan saya sehat afiat sidin, umur sidin 80 tahun, guru Mulyadi umur sidin 56 kan 65 kah? Buat 60 tahun lah. Oh, di tengah-tengah berarti. Nah, masih anu lagi lah. Amin. Guru maksat umur pian berapa guru maksat? 60 kah? 26. Oh, 26 umur sidin, guru maksat ini 26. 26 itu bisa juga dibalik 62 bisa juga. Nah, guru Sapridin alhamdulillah hadir. Guru Rudi, guru Saiful mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, banyak rezeki. Guru Muhammad Aini juga, guru Nasution alhamdulillah. Nah, ada orang guru Nasution, nah, kita kan ada itu kan melihat bisa menggaibkan diri tadi itulah. Guru Rahyono lah, guru Rahyono alhamdulillah Rahyono lain nang pewayangan tuh lain lah, Rahyono guru lain lah, Rahyono lain lah. Hah? Rahwana tuh lah. Oh, ini Rahyono. Ingatan pewayangan bahari kan lagi halus. Apa? Ada orang pewayangan jarga hancap kita buka lagi halus. Nah, apa pewayangan tuh? Sekalinya nang klenong-klenong tuh lampu semprong apa hari itu lampu apa kata? Banyak orang di lapangan sini nah menonton wayang aja ditontonnya. Wayang tuh kan bergerak-gerak ambayang aja lah, rame benar. Maka begadang sampai jam 4 kah? Sampai tuh guring-guring kakan-kakan ngumpet abahnya. Abahnya pawayangan. Paqala al-musannifu radhiyallahu anhu qala wa qala Allah taala fi kitabihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Minggu kemarin itu kisahnya begini. Allah
mengatur hamba itu masing-masing berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda-beda jalannya. Tapi intinya Allah ingin hambanya itu dekat kepadanya. Allah mengarahkan jalan kepadanya supaya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti di akhir hidupnya si hamba ini dijadikan Allah walinya, dijadikan kekasihnya. Subhanallah. Jadi jangan beriri kepada orang lain, jangan beriri kepada orang lain. Jalani saja apa yang diberikan Allah kepada diri sendiri, maka camkan di hati, inilah jalan yang diberikan Allah kepada diriku. Nah begitu. Sehingga kemarin terkadang Allah menasak, ada ayat Al-Quran kepada Nabi, menasak, menghapus ayat satu, menambahkan ayat yang baru. Bukan Allah lupa, bukan Allah menganggap tidak baik ayat sebelumnya, tapi itu memang memberikan jalan kepada Nabi dan kaum muslimin ketika itu bagaimana menjalankan syariat agama. Ya kan, karena Allah Maha tahu kemampuan manusia, maka akhirnya dibuat Allah lah caranya. Contoh kemarin Allah juga memerintahkan sembahyang, tapi Allah tidak melarang orang minum minuman keras. Tapi hanya dilarang Allah jangan sampai mabuk ketika mengerjakan sholat. La taqrabus sholah wa antum sukara. Sukara itu sukara itu mabuk artinya. Sakar, mabuk artinya. Nah, aneh kan? Ya, tapi belakangan sudah umat Islam kuat, patuh dengan Allah, sembahyang sudah kawat dikerjakan, tegakkan, barulah Allah melarang jangan lagi minum minuman keras. Itu proses kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam manzuul hawa wal iradah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri beliau mampu melawan hawa nafsunya. Kita ini rencak tidak bisa melawan hawa nafsu. Yang lelah sudah bebini dibari bini, andak pulang, bebini pulang, dua ikung bini, batu bang, andak pulang, tiga, andak lagi empat. Dasarnya hawa nafsu. Bila kalian menemukan satu lembah emas, ujar Nabi, pasti kalian akan menoleh. Belum lagi lembah emas tuh pian ambil manusia tuh, diambil manusia, maka jar Nabi, dia akan berkeliling-keliling matanya mencari lembah emas yang lain. Mana lembah emas yang di hadapannya belum dinikmatinya. Subhanallah. Itulah sifat hawa nafsu pada diri manusia. Wal iradah, Nabi tidak punya kehendak siwal mawadi'il lati jakarallahu azza wa jalla fil Quran min asir yaumul badar. Rasulullah tidak berkehendak apapun, tetapi Allah meletakkan beliau dari satu keadaan yang mengakibatkan beliau harus menjalaninya. Nah begitu juga kita harus, tapi banyak kehendak jalani nang ada. Bila ada kepingin macam-macam, berdoa lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin terkabulkan. Selesai, memudahkan jalan, memintaskan keadaan, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian tuh. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Perhatikan ketika terjadi peperangan Badar. Itu Rasulullah kada menghendaki perang Badar itu 2 tahun setelah berada di Madinah terjadi perang Badar. Kenapa perang Badar itu terjadi? Itu kehendak para sahabat. Karena apa? Orang-orang kafir lewat di Madinah, di luar kota Madinah, membawa barang-barang dagangan orang-orang muslim, yang orang muslim meninggalkan barang-barangnya di Mekah dijuali oleh orang kafir, dibawa oleh Abu Sufyan. Pakai unta barang, itu barang kojar, itu ayamku tuh jar, pinang duban aku ayamnya kokoknya sama aja. Ini dibawa juga, kambing dibawa dijual ke negeri Sam, macam-macamnya, ada emas, ada apa, menggurak hati sahabat. Berkumpul satu sahabat dengan sahabat yang lainnya 5-6 orang, ada 10 orang di situ, ada 7 orang di situ, ada 12 orang, ada tak kumpul sampai 15 sampai 20 orang. Kita serang aja sudah, kita ambil barang kita kan udah berbuat haram juga. Kada ada juga dilarang ambil barang sendiri aja sahabat. Ya kelak. Akhirnya sahabat berkumpul berkode-kodean. Dulu kan ada zaman handphone. Kalau ini bawaan kelak. Nah, dulu kan ada. Kululok aja, tweet. Nah, kayak itu kan. Lalu
ada yang datang kepada Nabi di kota Madinah, kata tahu sih deh, ya Rasulullah, kaum muslim berkumpulannya anak perang. Hah? Ya Rasulullah, kaji Rasulullah dengar. Nah, dikandaki Rasulullah tidak. Bah, ya Rasulullah nih bahaya, kaum muslim ini habis nih. Jumlah kaum muslimin paling berapa orang? Laki-laki itu sekitar 300-400an aja. 300-an 400 atau 300 lah. Nang gagah-gagahnya lagi, nang lainnya luyut-luyut juga sudah. 2 tahun. Kalau dihitung orang nang hijrah tuh, hijrah yang pertama 77 ikung ke Habsah. Kemudian hijrah ke Madinah itu 144, 77 tambah 144 berapa? Ayo, siapa yang bisa berhitung sini? Berapa? Hah? Berapa, Bu? 2 tahun kemudian tuh hijrah tuh bertambah lah orang Islam. Daripada dibiarkan mati konyol, ya Nabi terpaksa, Nabi mau umpat datang mengumpulkan di sini sudah ya Nabi. Nah, ayo sudah pegerang, hendak perang ngambil ini ya sudah ya Nabi, kenapa lagi ditagur nih? Sudah berkumpul. Orang kafir sudah tahu. Rupanya orang kafir ini mah anu jua, apa itu memanasi jua pinanya, sengaja jua karena jumlah orang kafir banyak ketika itu. Sekali kaum muslim datang, Rasulullah datang menemui kaum muslimin, jumlah kaum muslimin berapa orang? 300 ikung. Ada yang mengatakan 301 orang. Kaum kafir, Bang, ada yang meriwayatkan 1000 orang, ada yang mengatakan 3000 jumlahnya. Hah? Apa kabar? 3000 menghadapi 300. 10 banding 1. Dibantai orang menarai. Rasulullah mah angkat tangannya, Rasulullah lawas sidin berdoa. Nah, sampai anu sidin ini gugur. Apa nih? Selendang apa nih? Ridah baju. Mana ridah? Ini ridah ngarannya nah. Apa nih? Sorban yang di awak sidin ini gugur. Diangkat Abu Bakar, lawas benar ya Rasulullah. Abu Bakar berdoa. Pasti Tuhan kabulkan sudah ya Rasulullah. Abu Bakar menagur, lawasan mana berdoa. Lawas mana berdoa. Apa? Banyak mana masukan musuh ya Pak? Baduyal. Baduyal itu bahasa apa? Keredakan nak Rasulullah. Badayau ka baduyau ka? Bo, badayau ka baduyau? Keredakan nak Rasulullah paksa perang. Akhirnya terjadi. Apa yang terjadi? Allah berfirman, yuridu. Nah, di sini turiduna aradad dunya, kalian menghendaki dunia. Sahabat itu menghendaki dunia kada? Apa dunianya? Mengambil harta mereka kembali supaya kembali. Itu ngarannya mengharap dunia. Ngarannya kembali semenyan duit corangan. Wallahu yuridul akhirah. Tapi Allah menghendaki akhirat. Jakanya Allah tuh menghendaki dikalahkan Allah waktu itu tuh. Cuma doa Nabi lawas banana. Kada ingat lagi Nabi berdoa. Tahu Nabi Tuhan kada meridai kejadian nih. Angkat tangan makin lawas sidin. Nah, apa sahabat nih kada mengumpati komando Rasulullah. Waqala fi kitabihi, dalam kitab Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 68, laula kitabun minallahi sabaqa lamasyakum bima aqastum azabun azim. Andaikan tidak merupakan ketetapan Allah pada waktu yang terdahulu, lamasyakum bima aqastum, tentu Allah akan menurunkan ajab atau kekalahan, dengan kekalahan yang sangat dahsyat atau ajabun ajim, ajab yang pedih kepada kalian umat Rasulullah atau sahabat ketika itu. Ambaikan kereda ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu apa? Nah, Nabi Allah subhanahu angkat tangannya kah? Ya kah? Doa itu apa? Bisa merubah takdir. Mau doa itu bisa merubah takdir. Nah, angkat tangan doa. Nah, kayak apa? Pian tiap hari berdoa. Wah, Pak, sugih juga akhirnya sini. Tiap hari berdoa kayak Pak. Siang malam berdoa terus minta sugih sini. Sugih lawan ilmunya. Nah, kaja qalu wa ghairuhu
wa huwa muradul haqi azza wa jalla lam yatruk ala halati wahidatin bal nuqilahu ilal qadari ilai fasarafahu bil qadar wa qalbahu minha. Dan dia menghendaki, al-haq itu menghendaki Allah azza wa jalla tidak meninggalkan atas keadaan itu sendirian, bal nuqillahu ilal qadari ilai. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi supaya menghadapi pasukan musuh itu. Jangan Nabi meninggalkan sahabat-sahabat, kesiannya. Sudah salah jangan lagi memang salah Pak, tapi namun dibiarkan makin hangit dia lah. Nah sudah terusakan sudah. Fasarafahu bil qadar, Allah memalingkan ketentuannya yang kalah menjadi menang. Maka akhirnya perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Tidak ada seorang jua pun kaum muslimin itu mati tewas dalam perang itu kecuali musuh-musuhnya banyak mati dan lari. Habis termasuk waktu itu meninggal dunia mati waktu itu Abu Jahal mati, Rabi'ah mati, besan Rasulullah, sempat hendak jadi besan Rasulullah Rabi'ah. Nabahu biqauli ta'ala alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mengetahui. Apakah kalian tidak mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 106. Yakni annaka fi bahril qadari. Sesungguhnya kalian itu fi bahril qadari. Kalian itu berada di lautan kekuasaan Allah. Nuqallibuka amwajuhu taratan kaja wa taratan kaja. Kadang-kadang kalian dilemahkan Allah, kadang-kadang dikuatkan Allah. Ya kalau lah hidup kita nih iyalah, kadang-kadang kita mampu, kadang-kadang tidak mampu. Iyalah, ya kan? Kadang-kadang kita pina pintar, kadang-kadang pina pian orang nyambat lah kada ulun lah. Kaja wa kaja taratan kaja. Semua itu terjadi. Semuanya kita menjalani lautan. Bahrin ada apa Bahrin nih? Nah, Bahrin tuh bahran tuh lautan artinya lautan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa muntaha amral wali tidau amrad dunya. Pada akhirnya urusan kewalian itu dimulai daripada amran Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ba'dal wilayah wal badilah illa nubuwah, bahwa permulaan seorang wali itu adalah permulaan seorang nabi itulah akhir daripada kewalian itu. Gitulah ma ba'dal wilayah wal badaliyah illa nubuwah, maka kewalian itu pasti mengekor kepada para nabi. Jalan para wali ialah jalan para nabi. Ya kan? Ujung perjalanan seorang wali, seorang badal, wali badal, tingkatan badal, wali umum, selalu ujungnya itu adalah awal perjalanan para nabi. Karena wali itu di bawah dari para nabi, tapi jalannya satu saja, sama saja. Begitulah mengadakan Allah ujian-ujian dalam hidup ini. Namun Nabi SAW sangat pintar, sangat cerdas, patonah beliau. Ya kan? Yang aturannya kalah, diangkat silin doa. Yalah, jadi menang. Gunakan senjata ini jar Nabi. Ya kan? Apa senjatanya? Doa. Yalah. Ada istilah Nabi lah. Ad-doa. Ada doa itu apa aja? Doa itu adalah senjata orang mukmin. Subhanallah. Doa itu senjata orang mukmin. Maksudnya adalah perlindungan diri. Jangan sampai takdir mendahului kita. Baru berdoa. Dahului sebelum takdir itu terjadi. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak apa lagi sudah? Subhanallah. Itu kesimpulan. Jadi bila pian susah hidup ataukah pian kaya, sesungguhnya itu semata-mata dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Maka tidak perlu kita berhiri kepada sekeliling kita. Terimalah, itulah jalan kita. Subhanallah. Yalah, ada yang dapat rezeki betitik paluh dulu hanya dapat rezeki, terima. Pak, ada yang bertanda tangan aja ini dapat rezeki. Ada yang bertunjuk-tunjuk aja dapat rezeki. Sekali ini jadi tukang parkir. Yalah, tukang parkir itu betul tunjuk aja hanya dapat rezeki. Nah, ayo. Ada yang ngetek-ngetek berarti dapat rezeki juga. Yalah, tukang becak.
atau tukang jahit, ya lah. Ada yang digeromingi beginian banyak benar dapat rezeki juga sini. Tukang sayur, nasallahu lah terima. Nah, ini belajar benar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Rasulullah ya Muhammad attaqiduka wa unadi bismika miraran hatta yustajaba syauqi ilaika. Ya Allah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku rindu padamu. Aku panggil namamu berulang kali hingga kerinduanku tercapai padamu. Ya Allah ya Rasulullah ya Muhammad attaqiduka wa unadi bismika miraran hatta yustajaba syauqi ilaika. Ya Rabbi sholli wa sallim ala ruh Muhammad fil arwahi min anbiyaika. Ya Rabbi sholli wa sallim ala qalbi Muhammad fil qulubi min ibadika. Ya Rabbi sholli wa sallim ala jasadi Muhammad fil asadi min makhlukika. Ya Rabbi sholli wa sallim ala qabri Muhammad fil quburi min khalqika. Ya Allah ya Rasulullah ya Muhammad attaqiduka wa unadi bismika miraran hatta yustajaba syauqi ilaika. Ya Rabbi curahkan